Jaksa tak boleh. Sementara hakim menjabarkan undang-undangnya, yaitu syariatnya. Makanya di sekalian, orang tidak bisa hanya mengandalkan akal untuk memilah-milih mana yang benar, mana yang salah. Ya ibaratnya gini loh Pak, akal itu buat apa ya? Akal buat wahyu buat akal seperti cahaya buat mata. Sekarang antum matanya sesihat apapun, kalau nggak ada cahaya bisa lihat nggak? Sehebat apapun otak manusia, kalau tidak ada petunjuk wahyu, apalagi untuk mencerna perkara-perkara yang gaib, 0%. Saya tantang antum, kalau nggak percaya potong kuku saya. Tanya sama profesor yang sudah botak sampai gitok. Pintu surga terbuat dari kayu apa? Engsele piro? Nggak tahu. Oh, jangankan gitu, anak tanya sekarang, anak kasih 1 juta antum, rambut antum jumlahnya berapa? Di dekat antum, yang antum tiap hari bawa. Nggak ngerti tuh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh aja kita nggak tahu. Ya. Bagaimana kita sekarang ini menerka-nerka perkara gaib tanpa dasar wahyu dari Allah. Makanya dari sekalian, kenapa ahli sunnah jamaah yarhamkallah, masya Allah, yarhamkallah, baca alhamdulillah nggak sampai virusnya corona. Ini ada yang datang dari Wuhan nggak nih? Nah, kalau Wuhan masukin kamar sana Pak, karantina. Ya. Oke. Ikhwan, gini. Akal syariat. Kenapa ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah asma wa sifat itu prinsipnya amirruha kama ja'at bila kaifin. Jalankan apa adanya tentang hal nas-nas kaitannya dengan sifat tanpa menanyakan bagaimana. Kenapa? Bagaimana kita itu bisa menganalisa, membagaimanakan sifat, zatnya aja nggak ketemu. Real gini Pak, kita bisa mengetahui sifat tertentu karena apa? Bisa ngelihat zatnya nggak? Contoh, saya katakan HP ini hitam, bentuknya kotak. Karena saya lihat zatnya, sifatnya apa? Hitam. Antum sekarang tiba-tiba cerita, wah ini kayaknya jin ada 5 mau ikut ngaji. Ini baru datang dia. Oh sedang turun dari kendaraannya. Oh ini lagi naik ini. Oh duduk di pojokan. Dari mana antum bisa mensifati jin itu jumlahnya 5, baru datang pakai kendaraan unta, sekarang naik ke masjid, duduk di pojok. Itu kan semua sifat, zatnya aja nggak ngelihat. Dikatakan orang apa antum? Majnun. Sementara kita itu bisa mensifati sesuatu itu karena 3 kan? 1 karena kita melihat bendanya. 2 dapat informasi tentang benda itu. Yang 3 mendapatkan padanan benda itu. Paham nggak? Yang 3 ini paham nggak? Ya, oke, gue jelasin. Gini, melihat benda, HP, mendapatkan informasi. Ini mungkin orang di hutan sana nggak pernah tahu menahu tentang masalah dunia teknologi Pak. Dikabarkan, Pak di Jakarta di perkotaan itu Pak, ada namanya HP Pak. Itu bisa digunakan untuk nelpon jarak jauh Amerika. Oh dia. Masa iya sih? Iya Pak. Dipercaya karena cerita ini disampaikan oleh orang yang jujur. Atau mendapatkan sepadannya, artinya gini. Antum pernah melihat HP. Kemudian suatu ketika anak setelah ujian akan dijanjikan orang tuanya, "Nak, kalau kamu nanti habis ujian saya akan belikan HP kalau ranking 1."
Meskipun bapaknya belum membeli, di otak benak kita tergambar nggak anak tersebut HP ialah begini. Karena apa? Pernah melihat sepadannya. Walaupun HP yang dijanjikan orang tuanya ini belum dibelikan. Paham nggak yang saya jelaskan? Begitu juga tentang masalah zat Allah, kita tidak pernah melihat. Allah juga tidak pernah menginformasikan lewat nabinya, dan kita juga tidak mendapatkan sepadan yang memberikan kesamaan zat Allah, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, maka putus. Kita hanya bisa bicara kalau melihat atau ada informasi nyampe kita. Contoh, Allah mendengar, karena nyampe ke kita. Coba kita naikkan pertanyaan sedikit. Allah mendengar, punya nggak daun telinga? Loh, gimana? Coba dong. Allah punya mata nggak? Punya mata nggak, Pak? Punya alis? Loh, ini kita tidak bisa mengatakan iya tidak karena tidak ada informasi. Tadi asasnya kita bisa mengatakan mata karena ada informasi itu. Ada informasi tentang alis, tentang daun telinga. Kalau informasi berdasarkan analisa otak-atik otak, masa sih Pak mendengar nggak ada daun telinganya? Itu kamu, nah, kan gitu. Manusia, bahkan makhluk saja ada sesuatu yang bisa mendengar tak punya daun telinga. Ada nggak? Ya HP antum ini dengar nggak ada daun telinganya. Dalam hal-hal kaitannya dengan duniawi saja, makhluk aja mendengar bisa aja tidak ada daun telinga. Nah, bukankah kita nanti kembangkan seperti terus Allah turun, terus naiknya kapan? Bisa saja bagi Allah turun tanpa naik. Loh, Mas, bisa saja mendengar tanpa daun telinga kan? Kok pada melototin gue nih? Mas, bisa nggak mendengar tanpa daun telinga? Kenapa kita katakan mustahil turun tanpa naik? Bagi Allah qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, turun tanpa naik. Kalau turun harus naik, naik harus turun, itu kan kamu. Kan gitu. Saya naik pohon kelapa butuh turun. Kan gitu. Nih, makanya ahli sunnah wal jamaah cukup amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Kalau kita kembangkan atas dasar filsafat, kemudian otak-atiknya otak, lalu dikembangkan menjadi sifat-sifat Allah, pasti nyasar, pasti liar. Akhirnya dia mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu atas nama Allah, sehingga dikatakan Allah itu di mana-mana. Siapa yang mengatakan itu? Jahmiyah. Kenapa mengatakan itu? Karena Jahmiyah mengingkari Allah semayam di atas arasy. Kenapa diingkari? Karena ketika kita katakan istawa 'alal arsy, berarti menempati suatu tempat, dan Allah itu tidak butuh tempat. Dan Allah juga tidak boleh diisyarai di atas langit, karena ketika kita tunjuk berarti itu arah, dan arah itu bagian daripada tempat. Terus kalau ditanya Allah di mana, ya udah jawab aja di mana-mana, supaya Allah tidak terkesan punya tempat, padahal di mana-mana juga tempat. Oh, bingung deh sampean. Nah gitu. Iya kan? Di mana-mana itu apa? Tempat. Bahkan lebih jorok, lebih menghinakan Allah daripada kita mengakui apa yang telah ditetapkan Allah di dalam surat apa itu? Hadid ayat 4 ya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy
ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi 6 hari, kemudian semayam di atas arsy. Kalau ada orang yang bertanya nih Pak, ahli sunnah itu selalu mengandalkan dalil. Makanya ahli sunnah punya prinsip, kita beragama ini, hidup beragama hanya untuk mengabdikan diri kita kepada dalil. Selain itu tidak. Kalau ada pertanyaan, sebelum Allah bersemayam di atas arsy di mana? Di mana? Loh, kok nggak ngerti Mas? Disebutkan dalam riwayat Ahmad di dalam musnadnya, Tirmidzi di dalam sunannya, huwa fi amain, Allah di tempat yang senyap. Laisa fawqahu hawaun, di atasnya tidak ada hawa. Wa ma tahtahu hawaun, dan bawahnya juga tidak ada hawa. Udah jawaban. Selain itu kita tidak bisa lagi menjawab, karena Allah lewat lisan Rasulnya hanya menginformasikan itu. Summastawa 'alal arsy. Loh, enak dah itu. Dan Al-Quran yang sifatnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, enggak mungkin apa yang tidak disebutkan Allah itu suatu kerusakan. Yang disebutkan Allah juga suatu kerusakan. Bahkan yang disebutkan dan yang tidak disebutkan semuanya dasarnya untuk kebenaran. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah punya prinsip menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kaitannya dengan sifat, menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya kaitannya dengan sifat, tanpa tahrif, menyimpangkan, ta'til, mengingkari, tamsil, menyamakan, tasbih, menyerupakan, ilhad, memberikan suatu pembelokan dalam rangka untuk menafikan, mengingkarinya. Ilhad. Tuh, oke. Sudah cukup? Jam berapa? Loh, sudah habis jam 8:30. Oh. Oke. Udah. Padahal ini baru muqaddimah ini. Terus gimana ini? Oke. Hadirin sekalian, orang menyimpang itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ya. Satu, syirik kepada Allah, itu pasti menyimpang. Dua, bid'ah, pasti menyimpang. Ketiga, al-ghulu fiddin, berlebihan dalam masalah agama, pasti juga menyimpang. At-taqlid juga menyimpang. At-tashbih, at-tashabbuh, yaitu menyerupakan kepada orang-orang non-muslim dan yang lainnya, juga sama. Al-mal, bahkan Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Makanya sebetulnya Pak, orang itu akan lebih aman ketika nggak punya harta. Cuman permasalahannya, orang lebih nggak nyaman kalau nggak punya duit. Punya duit lebih nyaman. Makanya ketika ditanya mana yang lebih enak, kaya syukur, miskin sabar, mana yang dipilih Pak? Kalau kaya sabar, miskin syukur, mana yang antum pilih? Loh. Jadi tetap aja yang dipilih kaya meskipun susah. Susah, sengsara, menderita, sing penting duitnya oke. Hasad itu juga termasuk. Jahal itu juga termasuk. Orang itu inhiraf, menyimpang pasti. Nah, yang kesembilannya adalah hawa nafsu, syaitan. Nah, itu semua prosesnya syaitan menggelincirkan ke sana. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168-69, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setapak.
Makanya dari salian tadi nggak bisa dijerat dengan syirik, kufur, bid'ah, nggak kena juga dosa besar, nggak kena juga dosa. Jadi setan itu paling telaten. Jadi dan jam terbangnya tinggi serta permainannya cukup lihai. Apalagi minta umur Allah panjang, wa andirni ila yaumi yub'atsu. Makanya kalau kita itu tidak waspada, rata-rata terlena. Ibarat pertandingan Pak, nggak pernah imbang. Antum melawan iblis itu nggak pernah imbang. Nggak pernah tidur, umurnya panjang, jam terbangnya tinggi. Goda sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Coba. Ini kok ada orang yang sempat main-main, sempat sekarang ini melakukan berbagai macam aktivitas yang menunjukkan ketidakseriusan menghadapi setan. Ya. Allah juga mengatakan innahu lakum aduwwun mubin. Coba aja bayangkan jenis pentahapan khutuwat setapak demi setapak. Di dalam kitab Talbisul Iblis Ibnul Jauzi disebutkan di mana ada kisah seorang ahli ibadah dititipin perempuan, awalnya menolak. Akhirnya dengan desakan dan pemahaman si ahli ibadah tersebut menerima dengan syarat dia harus ditempatkan di rumah tertentu. Jauh ini tidak menyatu di rumahnya, tempat ibadahnya. Akhirnya dengan perjanjian pokoknya kalau dia itu pengen makan, makanannya saya siapkan di depan pintu saya. Kemudian di sini muncul bisikan setan. Syekh, ya mbok ya kalau ngeluarin makanan itu jangan begitu nggak ada kasih sayangnya, nggak ada adabnya. Syekh ini kan orang terpandang, minimal kalau meletakkan makanannya itu diberitahu si perempuan dengan sopan santun bahwa makanannya sudah saya letakkan. Akhirnya iya ya, dipanggil fulana, makanannya sudah saya siapkan di depan pintu, ambil, tutup. Akhirnya dibisikin lagi, Syekh, kan dia ini mondar-mandir dari rumahnya ke tempat antum untuk membawa makanan ini kan elok dilihat orang, bahkan dia nanti yang mondar-mandir. Kamulah Syekh yang ngalah untuk meletakkan sesekali di depan pintu dia. Iya juga ya, logis, godaan setan itu logis. Ya kan gitu. Akhirnya juga dilakukan. Sudah khutuwat setapak demi setapak kena. Syekh, jangan model diletakkan gitu aja Syekh. Beritahulah Syekh bahwa si fulana makanannya sudah saya berikan di depan pintu kami. Akhirnya dilakukan itu. Syekh, dia kan sudah lama di sini Syekh, sendirian, kesepian. Ajak deh ngobrol, walaupun hanya antar depan pintu. Kamu tetap di pintu, dia tetap di pintu, untuk menghilangkan kesepian dia. Akhirnya menanyakan bagaimana kabarnya ukhti fillah, kan gitu. Masya Allah. Makanya di sini kita mengucapkan salam kepada perempuan kalau ucapan itu mengandung fitnah. Itu paham? Itu makanya kalau kita katakan fitnah terbesar, talbis iblis adalah talbisnya perempuan kepada tokoh agama. Ini closingnya. Iya. Akhirnya pelan-pelan, Syekh, sekali-kali Syekh tengok dalam rumah, masukkanlah itu makanan. Itu lebih beradab, lebih bagus Syekh.
Karena dia tidak tabarrus keluar menampakkan keeloan tubuhnya, yang lebih menutup. Akhirnya dimasukkanlah, Syekh ngobrol dong sekali-kali. Akhirnya ngobrol berduaan, setan yang paling besar lewat memberikan godaan. Akhirnya ditepuklah paha perempuan tersebut dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Akhirnya perempuan tersebut hamil. Kemudian setan memberikan bisikan, Syekh gimana kalau nanti sampai dia ini ketahuan kamu hamilin? Apa kata dunia kalau orang sekarang? Dibisikin, ada solusi yang bagus Syekh. Bunuh aja dia, mati bersama bayinya. Dan katakan kepada keluarganya kalau dia nyari, dia sedang kesurupan berat dan akhirnya aku gak bisa ngadepi dengan jinnya dan dibawa kabur oleh jinnya. Selesai. Iya ya. Ternyata setan tidak sampai di situ. Dia masuk ke dalam mimpi saudaranya bahwa adikmu itu sebetulnya tidak dibawa terbang oleh jin, tapi dibunuh oleh si pendeta tersebut karena dia menghamilinya dan dibunuh bersama anaknya. Dan di dalam mimpinya itu ditunjukkan tempat pembuangan mayatnya. Tidak yakin karena mimpi itu ke adiknya, kemudian ke kakaknya, sampai akhirnya 3 kali semuanya sama mimpi tersebut. Akhirnya 3-tiganya memastikan tempat tersebut ternyata ditemukan mayat yang pakaian terakhir dipakai oleh adiknya. Maka pada saat itu si tokoh ahli ibadah itu ditarik ke istana, kemudian diadili, akhirnya dibunuh dengan hukuman apa? Pancung. Di tempat pancung, setan tersebut masih juga tidak berhenti sampai di situ. Wahai Barseso, mau nggak kamu saya selamatkan dan saya terbangkan dari gantungan itu sehingga kamu ada kesempatan untuk bertaubat. Tapi syarat, coba antum sujud sekali saja kepada saya. Akhirnya dilakukan. Akhirnya tidak diselamatkan juga, mati dalam keadaan syirik, dosa besar. Wala tattabi'u khutuwat, bertahap. Dan kadang-kadang lembut, ya, lembut sekali. Kita kadang-kadang nonton TV, alasannya untuk melihat berita, masa nggak tahu perkembangan zaman. Akhirnya apa? Apakah setan cukup membatasi antum hanya berita tok? Enggak. Akan metek dengan yang tidak berita. Akan nyetel yang bukan berita. Apa yang antum dapatkan dari televisi kalau tidak perempuan yang tabarrus mengumbar aurat? Iya enggak? Atau acara-acara yang full musik. Dan semua itu menjurus kepada wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Sekarang pertanyaan sama antum semua. Kira-kira banyak manfaatnya atau mudaratnya TV? Enggak jawab. Antum punya TV enggak? Malah lebih enggak jawab. Minum aja Pak. Oke, ya. Dan kata Allah juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kemiskinan. Dan anehnya sekarang banyak orang yang takut itu. Dan dibikin suasana hidup ini memang orang itu dibikin secara sistematik takut nggak punya duit. Iya. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kamu
terhadap apa? Fakhsha itu aslinya maknanya kekejian, tapi maksudnya adalah bakhil. Makanya satu-satunya kalimat fahisha di dalam Al-Quran yang artinya bakhil itu ini aja. Yang lainnya adalah zina. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida. Nah, lihat, setan itu enggak ada yang enak semua. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Coba menjeburkan kita dalam permusuhan dan pertikaian dalam khamr. Kenapa? Khamr judi bukan hanya khamr judi. Sebetulnya dari sekalian pemicu perpecahan, pertengkaran itu banyak sekali. Tapi kenapa Allah menyebutkan khamr judi? Karena itu potensi paling besar menciptakan permusuhan dan pertengkaran. Walaupun selain itu bisa. Kadang-kadang organisasi aja tengkar. Ya, kelola dakwah tengkar, suami istri bisa tengkar, ya enggak? Itu. Wa yasuddakum an dzikrillah. Terus inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh. Ambil benar-benar musuh. Jangan kita ngomong musuh tapi tindakan cocok. Itu loh. Contoh aja sholat ta'awudzubillah, habis sholat nyolong sandal, itu kan lucu. Habis ngutuk setan gandengan, kata setan gemes banget teman lo. Ngutuk-ngutuk gue sekarang minta bantuan, kan aneh Pak. Makanya betul, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu nggak mungkin melakukan kemungkaran, nggak mungkin Pak. Dari mana antum lupa di duhur diingetin asar, lupa di asar diingetin maghrib, lupa di maghrib diingetin isya, lupa isya diingetin subuh, muter 24 jam. Makanya Allah katakan wala dzikrullahi akbar, itu sholat. Makanya cukup aneh sekarang habis sholat maksiat itu. Nggak mungkin. Orang itu kalau rajin, tekun dan bagus sholatnya itu melakukan maksiat. Makanya kalau ada celetukan STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu secara teoritik mungkin ada, tapi relatifnya mana? Realita. Tunjukin. Orang yang rajin sholat juga rajin maksiat. Diplesetin orang awam STMJ. Sama aja orang yang membuat teori gini loh Pak. Yang jilbaban belum tentu solehah. Yang nggak jilbaban belum tentu jelek. Nah kan dibolak-balik. Sama aja. Mas yang rajin ngaji belum tentu masuk surga. Apalagi yang nggak ngaji. Loh gitu loh. Mau dijungkir balikan sih lo ngomong. Gitu. Yang ngaji rajin aja nggak jelas surganya. Apalagi yang nggak pernah ngaji. Gitu loh. Jangan dibolak-balik. Kayak pelacur ngasih minum anjing. Jangan ditekankan pelacurnya. Pelacur. Gitu kan gitu. Berarti melacur aja. Yang penting rajin-rajin kasih minum. Itu salah. Salah memahami nas. Yang benar itu subhanallah, betapa begitu menghargainya Allah terhadap amal soleh yang dilakukan secara ikhlas. Dilakukan oleh pelacur aja dihargai oleh Allah, apalagi dilakukan pengurus masjid Nidaul Fitrah. Gitu loh. Paham nggak? Kayaknya nggak paham. Makanya Allah katakan alam ahdi ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu ta'qilun. Itu ya. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, musuhmu paling nyata. Ikutin ini jalannya Allah lurus. Karena iblis bersama bala tentaranya itu telah menyesatkan banyak manusia. Apa kamu nggak pakai otak loh Pak? Sampai ini diutek-uteki Allah loh. Dari mana ketemunya Allah memberikan sekian banyak nikmat kamu tinggalkan, sementara iblis ngasih kamu apa kamu sembah? Itu kan kebalik-balik Pak. Ya.
yang Allah tegur sampai 28 kali itu kan di dalam surat Ar-Rahman kan. Sekarang bandingin, setan ngasih apa? Antum ngasih apa? Iblis ngasih parcel, dibangunin rumah, kasih apa? Enggak ada. Makanya apakah kamu tidak berakal? Nek cari wong Jawa Timur utekmu nanti toh Mas, itu loh. Mas, terakhir itu udah ya. Kita sekarang buka tanya jawab. Cukup. Jadi udah habis. Maksudnya 20-30 terus tanya jawab. Saya tawarkan, antum masih sanggup duduk atau mau pulang? Jujur, jangan munafik. Aduh, potongan sampai nis. Ya itu guys, kudu ditekan ini. Ya, bagaimana? Lanjutin gak nih? Awas ya, Bismillah. Apa hukumnya memutus tali bersaudaraan terhadap orang kafir non muslim pada dia sahabat? Enggak ada tali persaudaraan, Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Persaudaraan itu di dalam iman. Lah kalau orang kafir itu kalau seandainya ada hubungan itu rekanan. Jadi salah, dan itu merupakan kesalahan akidah paling fatal menyatakan orang kafir itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu. Makanya Rasulullah katakan mathalul mu'minina fi tawaddihim nuriyat wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka 'adun tada'a sairul jasadi bisari wal huma. Gitu. Ustaz, kalau boleh ceritakan secara singkat perjalanan hijrah. Antum lihat aja di YouTube. Nanti ini masalahnya Sidoarjo ini. Ada kus-kusnya banyak di sini. Ada. Ya intinya singkat cerita. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Yang saya bisa ucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada saya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan petunjuk, maka sesat. Ya. Dan Masya Allah Pak, untuk berbelok kepada arah sini itu berat. Karena komunitas sudah terbangun dengan baik, kegiatan sudah mapan. Itu coba bayangkan. Tahlilan lancar, selawatan juga banyak pelanggan, apalagi suara saya nggak jelek-jelek banget. Nah, buat selawatan kan enak lumayan gitu. Nah, itu untuk keluar dari segala bentuk kesesatan itu dibutuhkan perangkat. Satu, menanggalkan gengsi. Keduanya, jangan sombong. Ketiganya, kalahkan seluruh bentuk keinginan materi. Terus dorong betul-betul antum ingin cari kebenaran. Dan pilih teman yang baik, insya Allah akan dapat. Oke. Terus apa Ustaz? Terus mana ini? Bismillah. Ustaz, apa benar klaim orang-orang ahli bid'ah bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Kifayah fi syarh Tanbih bahwa beliau memvonis orang yang mengatakan Allah duduk di atas arsy adalah kafir? Enggak ada. Kalau seandainya itu ada ucapan Imam Syafi'i pasti dipalsukan. Karena di dalam banyak ungkapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i adalah akidah salafus saleh. Antum bisa lihat bagaimana riwayat-riwayat yang diturunkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Ulu. Terus kemudian diikhtisar oleh Syekh Albani namanya Mukhtasarul Ulu. Di sana beliau menukil dari sekian banyak tabi'in, di antara Imam Syafi'i menegaskan Allah itu bersemayam di atas arsy.
Tuh. Ustaz, saya masih sekolah dan di sekolah saya semangat mendakwakan dakwah sunnah dengan mengatakan musik haram, maulid dan tahlil dan itu bid'ah karena enggak ada tantulan. Bagaimana agar istiqomah di mana? Iya betul. Ini terakhir. Ini penting, Pak. Istiqomah. Ijrah itu harus dilanjutkan dengan istiqomah. Ya, semoga berakhir dengan ini husnul khatimah ya. Hijrah itu realita perubahan. Makanya hijrah itu bukan hashtag yang ditempel di kaos-kaos ku hijrah. Ya, atau disimbolkan dengan seragam tertentu, mungkin bajunya khusus, kopiahnya khusus, tidak. Atau hijrah suatu ungkapan kalimat yang indah, yang cantik, yang disampaikan oleh ustadz setengah artis dengan bahasa yang cukup menarik dan menawan hati. Tidak. Hijrah itu adalah proses menuju perubahan dari buruk kepada jelek, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari kufur kepada iman, dari maksiat kepada ibadah. Makanya Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul mata nasrullah. Apakah kamu menyangka masuk surga padahal belum sampai kepadamu kan satu berita sekelompok kaum yang dicoba oleh Allah dengan kemelaratan dan kesusahan dan diguncang dengan berbagai macam cobaan sampai Rasul mengatakan kapan pertolongan Allah? Apakah Rasul mulai frustasi atau Rasulullah SAW sudah mulai patah arang? Tidak, saking beratnya ujian. Lihat Pak, hijrahnya Abu Bakar konsekuensinya meninggalkan jaringan bisnis yang dibangun puluhan tahun. Tanah, sawah, rumah, ditinggalkan di Mekah. Abdurrahman bin Auf hanya membawa sehelai pakaian, nyampe Madinah melarat. Sampai banyak sahabat Ansor yang iba menawarkan berbagai macam tawaran rumahnya ininya. Cuman kemandirian dia membentuk mental, tuluni ala sukil Madinah, tunjukkan mana pasar Madinah. Akhirnya dia dagang. Begitu juga Utsman, subhanallah, meninggalkan semuanya yang dibawa seadanya. Tapi dasar niatnya kuat, tekadnya hebat, dan semua itu dilakukan karena Allah. Akhirnya Utsman kembali lagi kaya, sampai pengen miskin gak bisa-bisa itu Utsman. Beda sama antum. Pengen kaya susah. Utsman ibnu Affan itu Pak, pengen miskin gak bisa-bisa, duit itu ngalir. Makanya sekarang gini loh, sekarang kita itu ayo hijrah itu mulai dengan perubahan sikap, bukan omongan. Makanya Rasulullah mendefinisikan muhajir itu sikap. Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Namanya muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang larang Allah. Sikap, bukan ucapan. Oke. Sudah, silahkan pulang. Saya kira sama-sama capeknya, antum juga udah sejak tadi kajian, dan mudah-mudahan harapan saya begini. Ya, gini loh Pak. Kita ini tidak lama. Maka sampaikan kepada gerbang kuburan husnul khatimah. Dan berdirilah istiqomah itu di atas dua kaki, yakin akan kuat, kata Imam Ibnu Taimiyah.
Siapa yang menegakkan istiqomah itu di atas dua kaki, insya Allah kuat. Satu, mencintai Allah di atas segala-galanya. Dua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi kalau antum dimanapun, yang di hati antum itu Allah segala-galanya, kemudian sikap mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah untuk ditinggalkan, tidak dilarang, insya Allah istiqomah. Dan mas, hidup ini tidak ada pilihan kecuali salah satu di antara dua. Dunia meninggalkan kita atau kita meninggalkan dunia. Gak tahu yang menghampiri kita duluan mana. Kadang dunia meninggalkan kita alias melarat dulu, atau kita meninggalkan dunia. Kaya sih mati. Dan semuanya itu akhirnya apa? Bekal kita tinggalkan. Yang ikut apa? Amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Dan umur itu tidak ada yang tahu. Bisa saja antum lebih dulu daripada saya, ya kan? Dan ana bisa saja lebih akhir daripada antum. Iya enggak? Ya, kadang ana lebih akhir, ya, antum lebih dulu, atau sebaliknya antum lebih dulu. Intinya gini, tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekalah kalian dengan ketakwaan. Kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Allah ya ikhwan. Dunia itu sebentar-sebentar. Antum lihat aja, kita ketemu dengan berbagai macam orang. Saya mendakwahkan sunnah ini sejak tahun 90. Ya, kadang-kadang ada tempat yang sudah nggak pernah anak kunjungi lagi. Ada yang saya bisa mengunjungi setelah 10 tahun, 15 tahun itu. Subhanallah, ya. Rata-rata sudah tua semua, yang muda cuman saya. Itu ya Allah, ini yang pensiun, ini itu pergerakan hidup. Kullu man 'alaiha fan. Ya. Kita dulu mengalami kuat, gagah. Intinya siklus hidup manusia cuma 40 naik, 40 turun, selesai 80. Itu pun kalau nggak ngerokok. Kalau ngerokok itu naiknya 30, turunnya 30, tambah 2 dikitnya, berarti 62. Makanya perokok itu rata-rata umurnya 62. Percaya sama saya, cek. Sebetulnya umur orang Indonesia itu antara 80 90, rata-rata panjang. Kenapa? Karena kita itu turunan Tartar. Itu kalau kita usut bahwa Nabi Nuh ketika kapalnya mendarat di Cuti itu kan yang beriman 3 anak. Anak yang pertama namanya Yafid, itu tinggal di daerah Khurasan Timur. Kemudian dia punya anak Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, Yunan akhirnya tinggal di pegunungan sampai sekarang pegunungannya disebut dengan pegunungan Yunan. Daerah mana itu? Tibet. Kemudian Ya'jud Ma'jud pada zaman Nabi Musa, Zulkarnain dipendem sama Zulkarnain, dibikinkan kota bawah tanah. Oke, Yunan punya 2 anak, Mongol sama Tartar. Mongol tinggal di pegunungan mengikuti jejak orang tuanya. Makanya kelakuannya itu sadis, tidak kenal peradaban. Karena tinggal pegunungan kerjanya cuma menyerang, membunuh, memburu. Makanya ketika dia menguasai suatu pemerintahan pada zaman Hulaku, kemudian membombardir Baghdad, yang akhirnya Daulah Abbasiyah jatuh, itu dengan cara yang sangat sadis sekali. Karena memang turunannya. Nah, akhirnya Tartar tinggal di daerah pasar perkotaan dan pinggir laut pantai. Makanya lebih beradab. Nah, pada dekade 1000 sebelum Masehi, mereka itu bertandan ke Jawa, dan Jawa ketika itu otomatis masih nyambung
dari Kamboja, Vietnam sampai Bali, sampai timur itu masih sambung. Bahkan Papua sama dengan Australia itu masih nyambung. Makanya hewan Papua sama Australia itu sama. Makanya kenapa suku aborigin itu juga ada di Australia, ada di Papua. Karena dulu sama, satu. Makanya burung-burung juga Australia pun nyebrang ke sampai hari ini. Burung-burung tertentu itu dari Australia itu migran pada musim tertentu ke Papua karena satu. Oke. Nah, kemudian tinggallah di Jawa. Makanya katanya Tom Raffles, nenek moyang kita paling asli adalah Tartar. Berarti kita itu ponakannya Ya'juj Ma'juj. Ketemu toh? Itu makanya ya nggak jauh-jauh banget lah. Wangel diatur. Makanya anak Zulkarnain nggak mau pusing-pusing, pendem aja. Nah ini kayaknya ponakan ya kudu digituin. Wah susah diatur, pendem aja gitu. Bikinkan negara bawah tanah dicor pakai besi, udah nggak bisa keluar. Nanti keluar akhir zaman udah gitu selesai itu. Oke, saya kira itu, dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dirahmati Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijauhkan dari keruh hati dan perpecahan. Semoga Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.